Maha menghidupkan. Sekali lagi, bangsa ini harus dihidupkan dengan spirit suci dari Tuhan yang Maha menghidupkan. Bahkan bisa lebih hebat dari bangsa Babilonia dan bangsa Tartar Mongolia. Hadirin, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar hadir dan tampil di tengah-tengah masyarakat Indonesia untuk memberikan dharma baktinya kepada bangsa dan rakyat Indonesia dengan satu visi, terwujudnya tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang damai sejahtera, beradab, berkeadilan, dan bermartabat di bawah naungan Tuhan Yang Maha Esa melalui penyatuan nilai-nilai luhur bangsa, peningkatan kualitas ilmu dan intelektualitas, serta pemahaman dan pengamalan nilai-nilai universal agar menjadi rahmat bagi semesta alam. Demi visi tersebut, Gerakan Fajar Nusantara berkewajiban untuk ikut melestarikan dan menjaga pusaka budaya Nusantara agar dapat diwariskan kepada anak cucu dan generasi kita selanjutnya. Bukan hanya untuk mewarisi cerita mereka semata, melainkan spirit, ruh dari perjuangan mereka harus dapat direaktualisasikan pada keseharian kita sesuai dengan kondisi zaman kita hari ini. Visi Pati Gajah Mada dengan sumpah palapanya yang ingin menyatukan Nusantara ini. Visi Bung Tomo dengan sumpah pemudanya untuk menyatukan tekad dari bangsa ini untuk menjadi bangsa yang kuat, dihormati dan disegani oleh bangsa-bangsa di dunia. Dan visi Soekarno untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai mercusuar dunia adalah visi mulia yang hari ini harus mampu mengilhami para generasi pelanjut bangsa ini untuk segera bangkit dan berjuang menjadi manusia-manusia merdeka seutuhnya. Agar bangsa Nusantara ini mampu menjadi mercusuar dunia, maka bangsa ini terlebih dulu harus menjadi bangsa kesayangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu berarti bangsa ini harus terlebih dahulu mencintai Dia. Karena rasa cinta, maka tumbuhlah pengorbanan, pengabdian secara sukarela. Ikhlas berkorban dan mengabdi atas dasar prinsip kebenaran, bukan karena mengharapkan keuntungan materi maupun pahala. Tuhan Yang Maha Esa adalah pengatur dan penanggung jawab utama semesta alam. Dia adalah pemimpin orang-orang yang berbudi luhur, yang akan mengeluarkan mereka dari kondisi kebodohan, kondisi kemiskinan pada kondisi berilmu dan sejahtera. Ingat, kehadiran manusia di muka bumi adalah untuk melaksanakan semua kehendak dan menegakkan aturan Sang Yang Widiwasa. Suatu aturan yang fitrah bagi setiap manusia sehingga bumi ini menjadi damai sejahtera. Untuk itulah Gerakan Fajar Nusantara sudah berketetapan hati hanya ingin menjadi kepanjangan dari misi Tuhan semesta alam di bumi Nusantara ini. Tidak ada cara lain untuk mengangkat bangsa Nusantara ini menjadi bangsa yang dihormati dunia, melainkan memohon pertolongan hanya kepada Tuhan semesta alam. Jangan meminta tolong kepada siapapun atau bangsa manapun. Mintalah pertolongan hanya kepada Raja alam semesta. Tunduk patuh kepadanya adalah jalan untuk menjadi manusia yang diridhoinya. Dengan sistem kepatuhan itulah Dia bisa mengatur langit dan bumi dan seluruh manusia menjadikan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan kamu berpikir bahwa Tuhan semesta alam akan membiarkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan ingkar kepadanya. Ini hanya menunggu waktu atau masanya saja.
Tuhan semesta alam belum bertindak hari ini, karena Dia terikat oleh waktu yang telah ditetapkannya. Tidak ada yang dapat memajukan ataupun mengundurkan ketetapan waktunya itu. Dalam menanti datangnya masa itu, maka setiap kita haruslah senantiasa mengerjakan kebenaran dan berbuat sabar. Kita harus senantiasa tidak terburu-buru dan tetap eling dan waspada. Masa itu akan datang secara tiba-tiba tanpa diketahui oleh siapapun. Hadirin, saudara-saudaraku di seluruh Nusantara, mengakhiri pidato ini, saya ingin menegaskan kembali beberapa hal. Pertama, bahwa organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara didirikan bukan atas dasar kepentingan kelompok, bukan atas dasar kepentingan partai, golongan, aliran, suku, agama, kepercayaan, atau ras manapun. Kedua, Gerakan Fajar Nusantara tidak ditujukan sebagai sarana bagi individu maupun organisasi untuk mencari kekuasaan, jabatan, kekayaan, atau prestise duniawi yang sesaat dan fatamorganis. Tetapi Gerakan Fajar Nusantara adalah gerakan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana bumi pertiwi Indonesia Raya sebagai media tanam dan warga Gavatar sebagai tanaman-tanamannya. Ketiga, Gerakan Fajar Nusantara tidak akan pernah berevolusi menjadi partai politik ataupun berafiliasi dengan partai politik manapun. Tegasnya, Gerakan Fajar Nusantara tidak akan ikut berpolitik praktis. Namun, kami siap berdiskusi dan berdialog soal politik dan kebangsaan ini. Kami pun menyadari bahwa misi Gerakan Fajar Nusantara ke depan untuk mengantarkan anak-anak bangsa Nusantara melewati jembatan emas sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sebagai bangsa yang merdeka, adil dan makmur dengan aktualisasi nilai-nilai kebenaran universal dan nilai-nilai luhur Pancasila secara murni dan konsekuen dalam setiap sendi kehidupan bukanlah hal yang mudah dan instan. Kami pun menyadari bahwa akan banyak tantangan, cibiran, bahkan ancaman yang akan kami hadapi di depan sana. Namun, kami yakin seyakin-yakinnya bahwa itu semua hanyalah bagian dari episode kehidupan yang mesti kami genapi, mesti kami jalani demi cita-cita luhur Nusantara. Kepada seluruh warga dan simpatisan Gerakan Fajar Nusantara dimanapun berada, marilah kita saling berpegang tangan, menyatu dalam menjawab dan menyelesaikan permasalahan bangsa yang sudah semakin akut. Gerakan Fajar Nusantara harus mampu menjadi komunitas alternatif yang dapat diteladani oleh setiap individu bangsa Nusantara, bahkan oleh dunia. Kami yakin bahwa Sang Fajar akan menyingsing untuk menerangi dan menghidupi peradaban manusia di muka bumi dengan perilaku yang diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai penolong hamba-hambanya yang patuh. Akhirnya, kami pemuda-pemudi Nusantara yang terikat dan tergabung dalam satu organisasi kemasyarakatan, Gerakan Fajar Nusantara, sekali lagi menegaskan dan menyatakan siap dan sanggup berada di depan dan bekerja sama dengan seluruh elemen bangsa demi terwujudnya cita kejayaan Nusantara sebagai matahari dunia, sebagai bangsa percontohan di muka bumi ini. Untuk itulah, marilah kita menjadi satria-satria Nusantara, satria-satria yang sejati
dalam membawa bangsa ini